Rasulullah itu selalu doa setiap pagi pasti baca ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini doanya Nabi. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang manfaat, wa rizqan thayyiban, dan rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Tiap pagi Bapak Ibu, 1 boleh, 3 boleh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini urusan yang penting Bapak Ibu. Ilmu itu bagian penting dari hidup. Rizki juga bagian penting dari hidup. Amal yang diterima adalah harapan terakhir dalam perbuatan. Tidak ada gunanya kalau beramal tapi nggak diterima. Ucapkan ini 1 kali di pagi hari atau 3 kali di pagi hari. Pendek kok ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kenapa Bapak Ibu ilmu itu harus manfaat? Ya, apa sih manfaat itu Pak? Jadi ilmu manfaat itu ilmu yang mudah dipahami, ilmu yang mudah diamalkan, ilmu yang menjadikan kebaikan. Ini manfaat. Misalnya jenengan ini ngaji, terus cepat paham, diurui sepisan donga niku langsung hafal. Mantun hafal, langsung diamalaken. Mantun diamalaken, langsung krasa hasilnya. Wah, ini jenenge manfaat. Manfaat tidak ada hubungan dengan namanya titel. Banyak itu orang yang punya titel tapi ya tidak manfaat. Di Jerman itu saya lihat ranking kedua bunuh diri itu adalah orang-orang pintar. Pertama orang kaya, 2 orang pintar. Dari daftar ranking survei terbanyak orang bunuh diri di Jerman itu yang pertama orang kaya, yang kedua orang pinter. Pinter itu dibuktikan dengan apa di sana? Dengan titel profesor, doktor, insinyur, macam-macam. Orang miskin tidak ada bunuh diri di sana. Lalu nggak ada bunuh diri mati-mati karena diri. Nggak, artinya tingkat stres itu ada di 2 tempat Bapak. Pertama adalah dunia, 2 adalah pinter. Memang orang pinter nggak bisa stres. Nah karena itu ilmu manfaat ini penting. Penting sekali Bapak Ibu, Masya Allah. Yang kedua adalah rizki yang thayyib. Ada ayat ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma razaqnakum halalan thayyiba. Hai orang-orang yang beriman, makanlah kalian semua dari rezekiku yang halal dan thayyib. Napa thayyib niku Bapak Ibu? Sing gak balik-balik 2 tahun niku lho Bang thayyib. Halal itu jelas, secara syariat ini boleh, makan ini boleh. Kalau thayyib apa? Thayyib itu bermanfaat dan baik untuk kehidupan. Makan sehat, badan sehat. Biasanya dia mengandung unsur-unsur yang bisa menyehatkan ya, seperti vitamin apa segala macam itu thayyib. Saya sering mengatakan Bapak Ibu, orang makan itu mboten perkara halal tok. Nek mboten thayyib nggih haram, Pak. Contoh, panjenengan sekarang ini mengidap diabetes. Gulanya tinggi. Maka gula itu haram. Gula itu haram kanggo wong diabetes. Jangan dikira halal haram itu koyok babi. Tapi sesuatu yang merusak tubuh dan yang akan berefek muadzarat dalam tubuh itu juga haram. Jadi sampean sing darahe di atas 300 haram. Sampeyan nek ana tangga-tangga ae gula-gula. Tuh. Orang yang punya kolesterol tinggi, sop buntut itu haram. Ya apa? Iki fatwa apa ini Ustaz? Ya mboten. Jadi keharaman itu kan
ada dua. Haram memang diharamkan oleh syariat, haram karena dia akan berefek buruk atau muncul muadarat gitu. Maka berhati-hatilah. Sajane kalau ngomong ngeten nggih ngempet wong wingi dijak wong mangan sop butut kan. Kolesterol dukur macam-macam. Wa amalan mutaqabbala, semua amalan ini diterima. Jadi orang itu kalau amalnya diterima, maka nanti di akhirat dia akan melihat catatannya. Tapi kalau amalnya ditolak, sebanyak apapun amal kebaikannya nanti terhapus Bapak Ibu. Kan ada ayat habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Telah terhapus semua amalnya di dunia dan di akhirat. Lain nih. Jadi ada orang menyangka telah beramal kebaikan yang banyak selama hidup, tapi di akhirat tidak menemukan sekalipun amalnya. Dia tanya, ya Allah, mana sholat saya? Mana sedekah saya? Mana puasa saya? Mana bacaan Al-Quran saya? Kok tidak ada sama sekali dalam catatannya? Dijawab malaikat, wis entek, mbok entekno dhewe, sia-sia. Itu namanya. Nah, kita mohon kepada Allah agar semua yang diperjuangkan amal ini tidak sia-sia. Cukup dengan baca tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Baik. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, siapa yang membaca idza asbaha, setiap pagi, Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma ni'mataka alayya wa afiyataka wa satraka fid dunya wal akhirah thalatha marrat, 3 kali. Idza asbaha, ketika pagi, wa idza amsa, dan ketika sore, kana haqqan 'ala Allah ta'ala ayyutimma alaihi, maka Allah pasti akan menyempurnakan semua nikmatnya. Masya Allah. Sama jalan akan gitu. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma ni'mataka alayya wa afiyataka wa satraka fid dunya wal akhirah. Ya, 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari. Ini sudah termaktub dalam buku Al-Ma'surat yang disusun oleh Syed Hasan Al-Banna. Itu ada keterangan seperti ini ya. Ini as'aluka ilman nafi'ah, ada Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin juga ada. Kadang-kadang ya gak ngandel ya, gak ngandel itu. Mosok sih Pak nonton tok ae iso. Lah ya gak ngandel ya angel kan. Ma min sabahin, hadis dari Zubair bin Awwam. Yusbihul ibadu illa munadin yunadi subhanal malikil quddus. Tidaklah hamba-hamba Allah memasuki waktu pagi melainkan salah satu malaikat berseru subhanal malikil quddus. Ini artinya apa? Kalau panjenengan mau, bacalah, karena ini juga kebaikan. Gampang, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Di Al-Quran itu Bapak Ibu, makanya yang suka baca Quran, kenapa orang baca Quran itu menenangkan hati, mendatangkan rizki, menjadi obat, terus menjadikan apalagi urusan itu dimudahkan. Kenapa? Quran itu begitu dahsyatnya. Sing seneng maca Quran, pun sampean maca mawon, nanti ada sendiri kebaikan yang datang.
Karena setiap hurufnya itu ada ruhnya, ada nyawanya Bapak Ibu. Di zaman biyen itu ono khodame. Karena Quran ini ketika ditadaburi itu bukan satu kalimat, bukan satu ayat, bukan satu surat, bahkan bukan satu juz. Per huruf itu ada artinya. Per huruf itu ada artinya. Makanya kata Rasulullah, siapa membaca satu huruf dari Quran, bukan satu ayat loh Pak, satu huruf, falahu hasanatun, maka berhak bagi dia satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipatkan Allah 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim satu, 3 huruf dilipat gandakan 10, 30. Coba sekarang buktikan bahwa Al-Quran itu satu huruf saja mengandung arti. Wa artinya apa? Dan. Coba ya iso ikut dong. Tapi saya mau tanya, ada satu huruf Bapak Ibu yang kalau dibaca itu mengandung doa, permohonan. Dan ini panjenengan setiap hari membaca ini. Cuman kancrit. Kancrit itu dibaca tapi lupa dipahami. Padha ambek bawa barang, kata sak nonton Bapak Ibu, bawa sepeda motor, ana sing kancrit. Gak kroso. Gak kroso. Nggih mboten masalah wong kancrit. Si dadi masalah niku sing kancrit itu barang berharga, ngoten. Nah, dalam Al-Qur'an tidak ada satupun yang tidak berharga. Satu huruf itu berharga. Kalau barangnya malih. Karena Rasulullah itu hanya meninggalkan 2 pusaka, Quran sama hadis sama sunnah itu. Maka pusaka ini menjadi barang penting. Jangan meremehkan sedikit pun. Sak huruf itu penting. Nanti yang dicontohkan Nabi juga penting Pak. Ada kemarin protes lah, si Nabi kula lara gawe, ngurusi wong turu, ngurusi wong mangan, wong nesing diurusi ambek Nabi. Coba doa masuk kamar mandi, doa ketika keluar kamar mandi, doa ketika kotoran itu keluar, brol itu. Saya nanti dongo. Iku doa dongane Bu. Sampeyan mari potong senop moro metu kabeh kok iso subuh-subuhne kok lho. Wah lega ya, itu kan dongane nih. Lah gak tahu mau sampean. Nah, ya makanya karena menganggap remeh itu ajaran Nabi. Coba ada Nabi ini kita bagaimana Bapak Ibu? Semua diurus sama Nabi. Hal yang paling kecil diurus sama Nabi. Melbu jeding, metu jeding, melbu omah, metu omah. Nek kesandung maca apa, semua diurus sama Nabi. Lah ada satu huruf Bapak Ibu yang itu mengandung permohonan. Apa huruf itu? Apa huruf itu kira-kira? Ayo, sama ngoco bendino Pak Bu. Sama nek iso jawab, tak kaya dia sampean. Napa? Ngombe ini ditambahi. Sama dengarkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang mana ini yang satu huruf mengandung doa dan permohonan? Nah ini kami, mana permohonan? Tidak ada. Yang betul ki. Coba wakina. Itu wakina ada berapa huruf Bapak Ibu? Wonten sekawan. Wa, ki, nun, alif. Ada 4. Nah, ini tadi 10 berarti. Wa dan ki, jagalah ya Allah. Ki itu artinya jagalah. Nah kami ada benar dari ancaman siksa neraka. Jadi kita nih loh artinya jagalah, peliharalah. Doa kancrit, Bapak Ibu. Doa sabu jagat itu doa wajib yang harus kita baca untuk menutup doa. Sekiranya tidak membaca doa yang lain, cukup doa itu cukup saja nih. Rabbana atina ya Allah berikanlah kami fid dunia, di dunia ini hasanah, kebaikan. Wa fil akhirati, di akhirat hasanah, kebaikan. Wa dan ki, peliharalah, jagalah
kami ada benar dari siksa neraka. Coba ki saja mengandung arti loh Bapak Ibu. Ya Allah, alif ada artinya, ba ada, tak ada artinya. Maka setiap membaca huruf pasti ada kebaikan yang muncul. Kebaikan seperti apa yang Allah janjikan, itu urusan Allah Bapak Ibu. Kadang-kadang Allah niku awak dhewe iki apa ya? Supaya Allah niku nuruti karepe kene tak ngoten. Padahal kalau kita itu pasrah ke Allah dalam doa, karetnya Allah itu jauh lebih besar, lebih tinggi daripada karet kita. Kalau kita minta sambil berjalan, Allah berikan sambil berlari. Kalau kita minta 10, Allah beri kita 1000. Kalau kita minta 1000, Allah beri kita 1 juta. Ngoten Bapak Ibu. Karepe duwe ini jual nih. Kadang-kadang kate mantu kok wae rendeng-rendeng, ya Allah, kula nyuwun mboten udan ya Allah, nek saged mboten udan. Padahal kalau Allah Ta'ala turunkan hujan itu lebih baik daripada enggak hujan. Karena ada rahmat. Sing enak ngeten lho, ya Allah menawi udan pun terus-terus. Nah, ini rada bijaksana niku dongane, Pak. Rada bijaksana. Ya Allah, mboten napa-napa Jawa. Tapi nek saged pun terus-terus. Utawa ngeten Bu, enten malih donga sing pas niku. Ya Allah, mboten napa-napa Jawa. Sing penting sing bawa kathah. Oh, udan niku rahmat kok meminta supaya ditolak. Itu bagaimana ceritanya Bapak Ibu? Janganlah. Oke. Itu penjelasan. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dawuh, man qala idza asbaha wa idza amsa, siapa yang selalu membaca setiap pagi dan setiap sore, Rabbi Allah tawakkaltu alaihi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. La ilaha illallahul aliyyul azim. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Setelah baca ini Pak, thumma mata, kemudian dia mati, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Tujuan pengajian ini sekali lagi adalah bangun keyakinan terhadap janji Allah, janji Rasulullah. Nek dereng yakin tidak ada gunanya kita ngaji, Bapak Ibu. Nek kula yakin saestu. Kula niki yakin, masih kula niki sik akeh dosane Bapak Ibu, sik akeh maksiate. Tapi karena saya masih menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah, yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah, dan membaca seperti ini, insya Allah kalau mati masuk surga. Oke? Monggo ditirahaken. Rabbi Allahu tawakkaltu alaihi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. La ilaha illallah al-aliyyul azim. Ma sya'allahu kan, ma sya'allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun, wa man lam yasha' lam yakun. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ini artinya, ya Allah, ya Tuhanku, tawakkaltu alaihi, hanya kepadanya aku pasrah. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain Dia. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya kami pasrah. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah pemilik arsy yang agung. Masya Allah, la ilaha illallahul aliyyul azim,
Tiada Tuhan selain Allah yang maha tinggi, maha agung. Masya Allahu kan, yang dikehendaki Allah telah terjadi. Amal lam yasha' lam yakun, dan tidak dikehendaki tidak terjadi. A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku tahu bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Aku pun tahu bahwa ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi ada seorang itu Bapak Ibu besanan, besanan, karena dia dari pihak laki-laki, yang perempuan ini meminta uang kapur namanya. Istilahnya orang Surabaya itu duit kapur. Biasanya duit kapur ini kalau saya ikhlas itu Bu, sak mampu nih. Kadang maringi ya 10 juta, ini njaluk 2 miliar. Terus dia tanya, ini dibatalkan apa dong? Terus pun dia ini seakan jenengan mampu apa mboten? Nek mampu ya bayar, nek gak ya ngomong sing jujur. Nek mungkin mboten maringi dibatalkan. Terus dia dibatalkan apa? Anak kula mungkin stres, sudah terlanjur cinta. Oh ngono ta. Engko nek sampean terusaken sing stres sampean. Tak warak. Wong wedok niku kathah, Mas. Sampeyan mari putus iku lak ono maneh wedok sing luwih ayu, maneh luwih apik maneh. Karena orang yang sudah menuntut di awal wong dadi bojo njaluk 2 miliar yo. Ngoten nggih. Napa sampean saged menjamin nek kula putus mungkin angsal wedok sing luwih apik? Tak jamin. Aku dhewe gak oleh tak. Tapi kan harus yakin kan. Lah ya napa wis sampean. Sampean punya mampu berapa? 300 juta, 500 juta sampaikan. Nek 2 miliar itu gak masuk akal. Iku duit kabeh 2 miliar. Nggih. Gak ono godhonge blas, gak ono. Sampai akhirnya disampaikan. Akhirnya mudun ditawar tinggal 200 juta. Orang itu kalau tergantung dengan manusia itu yang begitu Bapak, modelnya begitu itu. Akhirnya tetap dilangsungkan besok hari ini Ahad besok ini. Uang kapur yang dari 2 miliar jadi 200 juta. Itu kejadian dulu juga pernah orang direktur BI waktu dulu sampai di pengadilan Bapak. Jadi sudah lamaran itu pakai pesta yang luar biasa mewahnya. Garden party namanya. Waduh, garden party apa? Pokoknya nang taman-taman panganane kambing guling, macam-macam. Ternyata batal Bapak. Biaya lamarannya itu sudah lebih dari 1 miliar. Akhirnya dituntut ke besannya sampai ke pengadilan. Ya ini kan orang yang mulak dengan uang itu ya begitu. Mulak dengan uang. Ada seorang perempuan, ini terkait dengan zikir-zikir itu. Jadi kalau kita itu ingin dipilihkan sama Allah, ya bacalah zikir-zikir seperti ini. Ini karena subuhnya itu lebih awal, ini sudah padang Pak ya. Pada jam 5:04. Ini jam kula cocok kan mboten nggih? Oh cocok. Kula niki Pak Ustaz, pun seneng ambek arek lanang. Tapi wong tua kula niki mboten setuju. Niki lak kasus yang wajar Pak. Dan itu pernah terjadi di adik saya dulu, tapi sudah diselamatkan sama Allah. Ini kasus lain. Yok nopo kula niki. Akhirnya kalau paringi wiritan iki, wiritan lagi Mbak saya. Dan mohonlah kepada Allah, ya Allah kalau dia baik ya sudah. Akhirnya kebetulan dia itu kerja bagian tower nih loh Pak. Tower apa? Nek muga-muga masang-masang anten nopo sih jenenge penggawean nopo niku. Penekan lah. Pokoke penekan. Akhirnya
jatuh dari. Jadi kan dia mohon kebaikan, ya Allah. Jadi kebaikan itu kan karepe arek wedok iki, kebaikan itu wong tuwa kula cek sadar, ya Allah, cek disetujui ngono lho. Ternyata tidak. Dalam perjalanan doa-doa ini pacar itu nelbok teko tower. Des mati sakal. Wonten niku laporan nang kula. Ya Allah, ya pacar kula mati. Lho kok iso mati, Mbak? Maksudnya mati apa? Nelbok. Ya sudah, selamat ya. Inilah yang terbaik. Ya nopo mati kok terbaik loh, kan gak terima terbaik ya. Memang anak ini tidak baik buat kamu. Sudah, saya akeh wong lanang. Aku lah ya anak sih. Dalam hati gak ngomong aku lah apa ngomong lah ya apa mosok guru ngaji kok ngomong koyo. Hati kula ngomong. Kalau lak jujur sampeyan. Awak dhewe lak kanca blek kapan. Ya napa wis tak critakno sampeyan lah. Tapi kan hati. Padha ae Ustaz iki ambek bojoku. Dalam hal ini sama Bu, dalam hal yang lain beda. Jadi pada-pada. Jadi doa itu adalah memohon keputusan yang terbaik menurut Allah. Bukan terbaik menurut akal kita. Makanya kita mencoba tadi loh Pak Bu. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Yang dikehendaki Allah telah terjadi dan yang tidak dikehendaki Allah pun tidak akan terjadi. Ngoten maksud cerita niku. Pun nek enten mawon pun padang. Kotakane pun dugi. Mudah-mudahan keterangannya manfaat di din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soto daging no ayam? Soto ayam. Soto ayam. Daging kan Iki lho padosan iki. ya ini Bu tahu. Anu ten napa niku lho nek gak Oh, coba-coba itu. Kayak dioter saged. Paling tak mriki kan 50 porsi biasanya. Jamaah iki kan sekitar 50. Itu kan minggu tambahi 10 karo 10. Nggih. Mau enak. Nggih. Mari kula padosaken iki, Mas. Nggih. Langsung anu bakule langsung
Jen seger zatnya soten. Sing niki anu saking napa